Hai guys, kembali lagi di Cheers Project. Hari ini aku mau cerita alur film The True Adventure of Wolf Boy tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki yang seluruh badannya ditutupi oleh rambut, atau bisa disebut dengan istilah sindrom manusia serigala. Peran tersebut dimainkan oleh Zeden Martel. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Adegan langsung ngasih lihat seorang bocah laki-laki yang mukanya ditutupi dengan rambut full face. Dia sedang melatih mentalnya dengan cara ngomong ke diri sendiri. Aku anak biasa, aku normal, aku sama seperti yang lain. Nama bocah ini adalah Paul. Di ulang tahun yang ke-13, bapaknya ngajak Paul pergi ke pasar siang. Paul merasa tidak percaya diri, makanya dia pakai topeng bandit kemana-mana. Mendadak 3 anak berandalan datang menghampiri mereka. Salah satu anak bertanya kepada bapaknya Paul, bagaimana rasanya bercinta dengan anjing dan punya anak kayak dia? Kemudian mereka langsung lari pergi meninggalkan mereka. Ya, itu adalah salah satu ejekan yang diterima oleh mereka berdua. Tapi mereka hanya bisa diam menerima ejekan-ejekan itu. Kemudian bapaknya ngasih kado sama Paul, yaitu sebuah pisau lipat. Saat akan menaiki sebuah wahana bermain, bapaknya nyuruh Paul untuk memberanikan membuka topeng, supaya dia bisa belajar percaya diri di hadapan banyak orang. Dengan gugup ketakutan, Paul membuka topeng banditnya dan ikut berdiri di barisan antrian tiket. Tentu saja semua orang-orang di sana langsung ngeliatin dia dengan wajah jijik dan ketakutan. Paul yang tidak tahan dengan tatapan mereka, dia langsung berlari dari sana untuk bersembunyi dari banyak orang. Anak-anak berandalan tadi ternyata juga mengejar dia. Paul bersembunyi dalam toilet darurat. Dari luar mereka membuli Paul dengan kata-kata kasar, dan dia hanya terdiam menahan makian tersebut. Di malam hari ketika udah nyampe di rumah, bapaknya ngasih lihat Paul sebuah iklan sekolah berkebutuhan khusus. Dia ingin Paul bersekolah di sana, tapi Paul menolaknya. Bapaknya terus membujuk dengan memberikan seragam sekolah itu kepadanya. Saat Paul sedang mencoba pakaian seragam, mendadak dia ngeliat ada kado di meja kamarnya dengan kertas yang bertuliskan untuk Paul dari Mama. Isi kado itu adalah sebuah peta yang bertuliskan, ketika kau siap, ada penjelasannya yang menunjukkan arah dan alamat tempat mamanya berada. Dia menanyakan kado itu kepada bapaknya, tapi si bapak malah fokus sama baju seragam sekolahnya. Paul bersikeras tidak mau bersekolah di sana. Karena tidak mau, bapaknya sampai mengungkit tentang mamanya yang pergi ninggalin dia dari bayi. Perkataan itu membuat Paul sedih, dan secara refleks, dia menggigit tangan bapaknya. Paul berlari ke kamarnya, dan memutuskan kabur dari rumah untuk pergi ke tempat mamanya berada dengan bantuan kado peta yang dia dapat. Dengan masih pakai seragam sekolah, dia berlari sekencang mungkin menjauhi rumahnya. Karena sadar tidak tahu arah ke sana, langkahnya terhenti di depan pasar siang. Keesokan pagi, ternyata tadi malam Paul tertidur di semak-semak rerumputan di dekat pasar siang. Dia pergi ke sana untuk nanya sama orang arah ke kota Pennsylvania. Paul bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Silk. Dia adalah pemilik pasar siang. Mr. Silk penasaran dengan wajah di balik topengnya. Setelah melihat wajah Paul, Mr. Silk sadar kalau dia adalah harta karun. Mr. Silk langsung nawarin kerjasama di pasar siangnya agar Paul bisa punya banyak uang untuk pergi ke Pennsylvania. Karena Paul udah kabur dari rumah, si bapak memanggil detektif polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Detektif menanyakan informasi tentang Paul agar dia gampang menemukannya. Di pasar siang, Paul ternyata disuruh kerja sebagai objek tontonan orang-orang. Awalnya Paul menolak, tapi supaya dapat uang demi bertemu dengan mamanya, dia akhirnya memberanikan diri dengan membuka bajunya untuk menjadi objek tontonan orang-orang. Saat sudah malam, Mr. Silk senang karena dapat banyak uang dari hasil penjualan tiket makhluk berbulunya. Paul meminta uang bagiannya, tapi Mr. Silk tidak mau ngasih dan berdalih kalau dirinya belum bisa gajian. Karena merasa telah ditipu,
Saat Mr. Silk sedang bermain kuda putar, Paul langsung bergegas menuju ruang kantor untuk mencuri uang yang ada di sana. Gak hanya itu, karena sudah terlalu sakit hati, dia juga membakar kantor Mr. Silk. Kemudian Paul pun langsung pergi meninggalkan pasar siang. Mr. Silk menyadari kebakaran ketika api sudah menyebar ke seluruh area tempat bermainnya. Dan pasar siang pun habis terbakar. Karena sudah capek berlari, Paul istirahat tidur di rumah anjing kosong yang dia temukan. Keesokan pagi, bapaknya Paul yang bekerja sebagai tukang angkut sampah, dia udah mulai menempelkan poster-poster tentang anak hilang. Setelah selesai bekerja, dia dapat telepon dari detektif yang ngasih info kalau anaknya udah ngebakar habis pasar siang. Si bapak nggak nyangka kalau Paul sampai tega ngelakuin hal tersebut. Setelah nutup telepon, secara nggak sengaja bapaknya ngelihat ada bungkusan kado di kasur Paul. Dia nggak tahu siapa yang ngasih kado itu. Ketika Paul udah bangun dari tidurnya, dia ngelihat ada anak cewek yang lagi nyanyi sambil main gelembung sabun. Si anak cewek berteriak, lari ketakutan karena ngelihat mukanya Paul. Paul yang kelaparan meminta makanan kepadanya. Karena kasihan, si anak cewek pun ngasih dia sepotong sandwich. Walaupun awalnya ketakutan, mereka akhirnya saling berkenalan. Namanya adalah Aristiana. Paul kemudian mengikuti Aristiana pergi ke acara pertunjukannya. Ternyata tempat acaranya ada di dalam bar. Saat Aristiana pergi untuk ganti pakaian, dia bertemu dengan Rose, wanita bermata satu. Dia juga adalah temannya Aristiana. Paul diajarin minum alkohol sama dia. Walaupun awalnya Paul nggak suka, tapi akhirnya dia terbiasa dengan minuman keras. Di malam itu, Paul terpesona dengan penampilan Aristiana di atas panggung. Setelah acara selesai, dalam perjalanan pulang, Aristiana mengajaknya berenang di kolam renang orang lain. Di dalam kolam, tiba-tiba aja dia mencipuk Paul. Dia nggak nyangka kalau Aristiana mau melakukan itu kepadanya. Aristiana meyakinkan Paul kalau dirinya tidaklah jelek. Paul termenung mendengar kata-kata darinya. Di malam itu, Aristiana tidur bersamanya di rumah anjing. Paul ngasih tahu tujuan perjalanannya ke Pennsylvania untuk mencari mamanya. Tapi beda dengan Aristiana. Dia berencana membunuh mamanya. Itu karena mamanya udah motongin rambutnya jadi pendek. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja mama Aristiana keluar mencari dia. Tapi dengan panggilan nama Kevin. Dan akhirnya si mama mergoki mereka berdua ada di dalam rumah anjing. Sambil berteriak marah, dia mengatakan, "Apa yang kau lakukan pada putraku?" Kok? Bentar. Kevin? Putra? Oh, jadi gitu. Aristiana langsung ambil balok dan mukul kepala mamanya. Kevin dan Paul, maksudnya Aristiana dan Paul pergi berlari meninggalkan dia di sana. Di bar tempat acara tadi, ternyata Mr. Silk lagi nyari keberadaan Paul untuk balas dendam. Dia nanya sama bartender tentang anak laki-laki berbulu seperti anjing. Karena bar sudah tutup, bartender itu menyuruhnya pergi. Dengan insting kuatnya, Mr. Silk yakin kalau Paul udah datang ke tempat itu. Dia kemudian ngeluarin laba-laba cambuk dari sepatunya dan mengancam bartender untuk ngasih tahu kemana anak itu pergi. Akhirnya Mr. Silk pergi ngedatangin rumah Aristiana. Di kandang anjing, dia nemuin peta Paul yang ternyata udah ketinggalan di sana. Keesokan pagi, mereka udah membuat janji sama Rose untuk mengantar Paul ke Pennsylvania. Saat lagi ngisi bensin, Paul nyobain kacamata di minimarket. Dan Aristiana sedang milih-milih rambut palsu yang cucok untuk dirinya. Tiba-tiba aja Rose datang sambil pakai topeng Paul dan bawa senjata ke dalam minimarket. Ternyata dia melakukan perampokan dan menyuruh Paul mengambil stok makanan untuk perjalanan mereka. Paul merasa sangat luar biasa setelah melakukan kejahatan dan menyatakan kalau hal tadi adalah kado terbaik ulang tahunnya. Karena tahu kalau Paul berulang tahun, Rose ingin merayakan pesta untuknya. Mereka mempersiapkan acara pesta dengan merampok lagi toko-toko swalayan. Mereka mencuri bir, kembang api, dan juga tentunya kue ulang tahun. Di lain tempat, ternyata mamanya Aristiana udah ngelapor ke polisi. Dia ngasih tahu kalau anaknya punya kelainan transgender dan memohon agar polisi menemukan anaknya. Bersamaan, detektif menerima telepon kalau baru saja ada perampokan di warung kembang api. Rose mengajak mereka ke tempat mercusuar tua untuk merayakan pesta ulang tahun di sana. Di malam harinya sudah banyak orang-orang berdatangan. Mereka semua adalah temannya Rose.
Saat pesta sedang berlangsung, si detektif juga udah datang ke warung kembang api, menanyakan keterangan tentang bocah berambut full face. Karena Paul ngidupin kembang apinya, membuat detektif jadi mengetahui keberadaan mereka semua. Saat bagian acara tiup lilin dimulai, tiba-tiba aja polisi mendatangi base camp mereka, yang membuat mereka kocar-kacir berlarian meninggalkan tempat itu. Mereka bertiga masuk ke dalam semak-semak agar bisa lolos dari kejaran. Mendadak Ross berhenti, mengorbankan dirinya ditangkap agar mereka bisa tetap pergi menuju ke Pennsylvania. Pagi pun tiba. Paul kemudian menyetop mobil agar bisa dapat tumpangan ke lokasi terdekat Pennsylvania. Bapaknya Paul sedih, kebingungan karena belum ada kabar mengenai keberadaan anaknya. Waktu dia lagi ngangkut sampah di sebuah rumah, mendadak ada selembar kertas yang jatuh, yang dia rasa mirip seperti kertas kado anaknya. Paul dan Aristiana beristirahat untuk makan, dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Dan pada akhirnya, pas maghrib, mereka tiba juga di kota Pennsylvania. Mr. Silk masih mengikuti jejak kepergian Paul. Dia terus mencarinya untuk balas dendam. Bapaknya Paul menyadari kalau kertas kado yang dia temukan semalam ternyata sama persis dengan kertas kado yang ada di kamarnya Paul. Dia kembali ke rumah tempat dia menemukan kertas itu dan menanyakan kepada pemilik rumah. Tapi wanita tersebut nggak ngerti maksud dari si bapak. Dan tak sengaja dia ngelihat anak berandalan kemarin yang menghina mereka di pasar siang ada di sana. Anak berandalan itu mengakui kalau dialah yang udah buat kado prank kepada Paul. Paul dan Aristiana akhirnya tiba di alamat mamanya berada. Dengan gugup, Paul masuk ke dalam gedung itu. Tak menyangka, ternyata itu adalah tempat penampungan anjing-anjing liar. Paul menangis karena merasa telah dibohongi oleh mamanya sendiri. Aristiana datang menyusulnya dan menyuruhnya untuk keluar dari tempat itu. Tapi Paul malah marah dan ngatain tentang kebohongan yang Aristiana tutupin selama ini, kalau dirinya adalah anak laki-laki. Aristiana sakit hati dengan perkataan Paul, dan dia langsung pergi meninggalkannya. Tiba-tiba aja, Mr. Silk sudah tiba di tempat itu. Paul hanya terdiam ketakutan melihat kedatangannya. Mr. Silk menyuruhnya untuk mengganti rugi semua hal yang telah dia bakar. Dan dia juga menghina Paul dengan kata-kata kasar. Mendengar hinaan tersebut, membuat Paul nekat mengambil pisaunya dan langsung mencucuk perut Mr. Silk. Dan kemudian tiba-tiba aja detektif polisi telah sampai di sana. Mr. Silk ditahan polisi karena sudah mengancam nyawa Paul. Akhirnya Paul bertemu kembali dengan bapaknya di kantor polisi. Mereka saling minta maaf dan berpelukan. Bapaknya senang karena tahu Paul telah memberanikan diri untuk tidak memakai topengnya lagi. Di malam itu, si bapak ngasih tahu kebenaran kalau selama ini dia tahu keberadaan mamanya. Keesokan hari, bapaknya ngajak Paul pergi ke rumah mamanya. Dengan mengumpulkan keberanian, untuk pertama kali dalam hidup, Paul akhirnya akan berjumpa dengan mamanya. Bapaknya ngasih tahu agar dia tidak berharap lebih pada mamanya. Di depan pintu, seorang wanita blonde membuka pintu rumah, dan dia adalah mama kandungnya Paul. Mereka berdua tampak sangat canggung. Mamanya memberikan seruling sebagai kado ulang tahun Paul. Akhirnya mamanya memberitahu kebenaran tentang mengapa dia pergi meninggalkannya saat bayi. Hal tersebut terjadi karena dia juga punya bapak yang memiliki sindrom manusia serigala. Ternyata Paul mewariskan gen dari kakeknya. Dia kemudian berbicara empat mata bersama si kakek. Selama 13 tahun, mamanya telah merahasiakan kalau dirinya punya anak. Dan dia juga merahasiakan kepada bapaknya Paul kalau dia mempunyai mertua yang memiliki sindrom manusia serigala juga. Itu karena dia malu dan tidak sanggup menerima kenyataan pahit tersebut. Dalam obrolan, tampak sebuah chemistry yang saling terhubung di antara mereka berdua. Si kakek memberikan nasihat kepada Paul agar dia kuat menjalani kehidupannya, yaitu dunia akan menjadi kejam kepada kita tanpa peduli apa yang kita lakukan. Jadi kita tak seharusnya kejam pada diri sendiri. Si kakek juga ngasih tahu kalau mamanya Paul memiliki studio seni yang berisikan gambar-gambar mengenai dirinya. Paul kagum melihat semua seni yang udah dibuat oleh mamanya. Itu adalah gambar-gambar petualangan dirinya yang berada di dunia fantasi. Saat dia akan pulang, si mama ingin memeluk, tapi Paul tidak mengizinkan dirinya dipeluk. Dan akhirnya dia pulang sambil membawa hadiah serulingnya. Kemudian, Paul pergi menemui Aristiana di bar.
Dia sangat meminta maaf atas perkataannya yang telah menyakiti hatinya. Dengan tulus, Aristiana pun memaafkannya. Dan kemudian dia mengajak Paul ke sebuah tempat favoritnya. Di atas gedung, Paul menyatakan kepada Aristiana kalau dia adalah gadis paling menakjubkan yang pernah dia temui. Dan mereka membuat janji untuk tetap saling menjaga hubungan pertemanan mereka. Film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film The True Adventure of Wolf Boy tahun 2020. Dukung channel Cheers Project agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih and